Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, meskipun ini belum ada info resmi, tapi mulai saat ini Bapak Ibu ya, mulai saat ini khususnya bagi Anda penerima PKH ataupun BPNT yang masih aktif ya, masih cair di tahap 2 kemarin, mohon sekali Bapak Ibu mulai saat ini jangan sampai biodata Anda itu dipinjam oleh orang lain atau oleh seseorang untuk pengambilan pinjaman pada bank ataupun pinjaman kredit kendaraan bermotor lainnya. Nah, kenapa kok seperti itu? Baik Bapak Ibu, akan saya sedikit jelaskan pada kesempatan kali ini kenapa kok nama Bapak Ibu sekalian, baik nama dari suami, istri ataupun anak, jangan sampai nanti dipinjam, apalagi untuk meminjam mobil ya, ataupun untuk mengkredit mobil. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena salah satunya dampaknya nanti bisa jadi bantuan sosial Anda yang Anda terima saat ini ke depan akan semakin ketat nantinya. Karena ini masih belum terbukti Bapak Ibu ya, jadi saya masih belum punya kasusnya yang saya dapati di lapangan. Tapi ini penting, info ini akan saya sampaikan untuk berjaga-jaga agar semakin berhati-hati untuk menyimpan biodata pribadi. Seperti apa info lengkapnya Bapak Ibu? Nah, pada kesempatan kali ini akan saya sedikit bantu jelaskan terkait hal itu, dan bagi Anda yang ingin tahu bisa Anda simak penjelasan pada video saya kali ini, tentunya disimak sampai tuntas dan berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih menyimak info di channel YouTube Ahmad Riza Effendi, tentunya di info bansos ya. Jadi nanti pada channel YouTube saya tidak hanya info bansos saja yang saya upload, jadi ada beberapa info. Ada juga nanti video saya ketika saya jalan-jalan ya, akan saya juga upload di sini. Jadi nanti Anda bisa simak video mana yang ingin Anda tonton. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya dapat info yang menurut saya ini info yang sangat bagus dan positif ya. Jadi yang pertama, sebelum kita membahas tadi yang tadi saya sampaikan, jangan sampai meminjamkan biodata, alangkah baiknya info yang pertama ini Anda harus pahami dulu. Kira-kira apa info yang menurut saya itu bagus ya Bapak Ibu. Jadi di salah satu daerah ya, saya akan sebutlah namanya adalah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Jadi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ya, akhir tahun ini, akhir tahun 2025, mulai bulan September, nanti Oktober, November, Desember, nanti akan ada uji coba Bapak Ibu. Uji coba untuk pendataan ulang bansos secara digital. Nah, yang kemarin info-info yang beredar itu akan ada penyaluran bansos secara digital. Itu infonya seperti itu ya. Tapi ternyata yang saya temukan kemarin dari info yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari Dewan Ekonomi Nasional, dari Pan-RB, Kemdagri ya, dari semua pihak lah ya. Ternyata yang besok akan terjadi itu adalah nantinya setiap penerima bansos ya, setiap calon penerima bansos nanti bisa didaftarkan ulang. Jadi bagi Anda penerima bansos aktif ya, penerima bansos yang dorman atau mungkin sudah pernah menerima dulu dan sekarang tidak cair, dan juga belum pernah menerima bansos sama sekali, akan memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengusulkan kembali dirinya. Nah, ini masih uji coba. Jadi kalau nanti sistem ini berjalan dengan baik, dengan sukses, dan ternyata akurasi datanya itu katakan sampai lebih dari 90%, insya Allah akan diberlakukan senasional. Ketika nanti program ini diberlakukan secara nasional atau seluruhnya di seluruh Indonesia di tahun 2006 katakan ya. Nah, nanti bagi Anda semua penerima bansos yang aktif di tahun 2025 ini, maka siap-siap jangan sampai beberapa hal itu terjadi pada Anda. Apa itu masalah? Apa itu kok tidak boleh terjadi? Salah satunya yaitu adalah nama Anda dipinjam sebagai nama kreditur kendaraan bermotor, katakan bisa NMAX ya, ataupun PCX ya, ataupun mobil ya, jangan sampai. Kenapa? Karena nanti akan terrecord. Jadi uji coba bansos yang besok dilakukan itu ternyata simpel sekali, hanya memasukkan nomor KTP. Jadi nomor KTP-nya dimasukkan pada sistem, akan muncul data Anda dan beserta keluarga. Berikutnya nanti sesuai dengan NIK dan KK itu sudah akan mengintegrasi dengan banyak data pertanahan,
Ya, yang ini memiliki sawah ataupun sewa ataupun apa, nanti akan muncul semua di data ATR BPN, data pertanahan. Berikutnya data sekolah. Berikutnya data BPJS Naker, tenaga kerja ya. Di situ akan kebaca sesuai itu di keluarganya ada nggak yang bergaji di atas UMK atau UMR gitu ya. Berikutnya sudah ngelink ke data BPJS Kesehatan untuk mengetahui dalam satu keluarga itu apakah ada yang memiliki riwayat penyakit gitu ya. Berikutnya sudah terintegrasi ya dengan data BI checking. Nah, itu akan kelihatan siapa-siapa saja yang memiliki pinjaman-pinjaman yang fantastis ya. Masa orang kurang mampu, ngapunten orang prasejahtera kok meminjam dana sampai 100 juta, 50 juta, itu jaminannya apa? Untuk apa dananya sebanyak itu Bapak Ibu ya? Saya kira kalau kebanyakan masyarakat yang prasejahtera, ngapunten ya, kadang untuk makan aja ya sulit, apalagi untuk pinjaman yang sebesar itu. Ada juga kasus yang namanya dipinjam untuk kredit mobil. Nah, besok akan kelihatan di BI checking. Makanya Bapak Ibu mulai saat ini kalau ada yang meminta biodata Bapak Ibu sekalian, baik dari suami, istri ataupun anak yang dalam satu kakak ya, mohon nanti dipikir-pikir dulu. Memang sekarang di tahun ini bisa jadi tidak berdampak. Tapi nanti di tahun depan, kalaupun nanti yang dijalankan di Kabupaten Banyuwangi sudah sukses, maka akan dijalankan secara nasional. Ingat Bapak Ibu, besok satu data, artinya dalam NIK dan KK akan bisa membaca semua. Misal gajinya 3 juta, ya, ini pengeluarannya apa sudah akan kebaca dari semua data itu. Begitu ya. Harapannya apa Bapak Ibu? Dengan integrasi semua data itu akan kelihatan masyarakat ini, warga ini itu sebenarnya tingkat ekonominya itu seberapa persen, atau mungkin seberapa tingkatan kemampuannya itu seberapa sih. Kalau memang masuk kategori yang ngapunten sangat-sangat miskin atau prasejahtera, ya insya Allah akan mendapat bansos. Nah, untuk di Kabupaten Banyuwangi sendiri Bapak Ibu, besok di akhir tahun pendaftarannya itu mulai dari Oktober ya, kalau tidak salah akhir September atau Oktober ini, saya lupa. Nanti masyarakat di Banyuwangi ya akan boleh mendaftar secara mandiri ataupun dibantu oleh petugas. Cukup dengan memasukkan nomor NIK dan verifikasi wajah, lalu persetujuan untuk melihat NIK Anda akan diintegrasikan dengan banyak data, nanti akan kelihatan secara ekonomi Anda itu di posisi berapa dan nanti akan layak dapat bantuan apa. Nanti progresnya akan bisa dicek seperti di marketplace ya, seperti kita pesan produk di marketplace, nanti akan bisa ke-record. Misal Bapak Fulan ini diusulkan, berikutnya setelah dicek selama 1 bulan dengan sistem akan ada progres. Oh, Bapak Fulan ini ternyata lolos di tahap berikutnya. Oh, Bapak Fulan ini ternyata gagal, alasannya karena ini. Nah, nanti kalau gagal itu bisa disanggah. Nah, itulah gambaran umum ya terkait besok penyaluran bansos secara digital. Yang dimaksud itu ternyata bukan digitalisasi bansosnya, tapi sistemnya yang digital, lebih akurat dan lebih terintegrasi dengan banyak sekali data. Hanya cukup dengan nomor induk kependudukan dan nomor KK, semua bisa terbaca. Maka dari itu Bapak Ibu hati-hati nanti kalau ada yang meminjam identitas Anda, kecuali petugas ya. Kalau nanti petugas ya biasanya keperluannya kan untuk pemutakhiran. Tapi kalau selain itu bukan dari pihak desa, katakan ya bukan dari siapa, ternyata ada yang minta data, terus jenengan tanya mungkin ini untuk apa? Oh, ini untuk kredit kendaraan bermotor. Ya silakan Anda pikir-pikir dulu ya, karena insya Allah tahun depan itu akan berdampak ya. Jadi lebih hati-hati Bapak Ibu ya sebagai penerima bansos. Nanti kalau memang nggak tahu bisa Anda konsultasi dulu lah, entah ke desa ataupun ke pendamping bansos. Terima kasih sudah menyimak. Kita ketemu lagi di info bansos berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.